Jadi perda dan pergub yang dikeluarkan itu dalam rangka apa? Ada 15 sebetulnya, itu ada 5 perda, 7 pergub. Ya kaitannya dengan contoh lah kayak penggunaan plastik sekali pakai itu kan mendukung sustainable tourism development yang seperti diamankan oleh Ecotourism lah ya. WTO ya, ramah lingkungan ya. Kita bisa lihat. Budaya yang hidup. Iya. Bukan budaya yang mati. Itu penting. Jadi Bali bukan museum. Bukan museum. Tetapi Bali adalah contoh pariwisata dengan budayanya yang hidup. Saya pikir itu yang rohnya tidak mudah untuk ditiru. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, kita ketemu lagi dan hari ini saya mengundang khusus kawan saya, sahabat saya, dan teman diskusi. Setiap saat bisa bertemu, tetapi susah untuk duduk bersama, dan kita dapat waktu hari ini. Dr. Gusti Kade Sutawa, SEMM MBA. Selamat datang. Saya panggil Gus D aja. Oke, Gus D. Gimana kabar ini? Baik, Pak Agung. Ya, jadi Gus D sekarang pegang 2 organisasi besar nih. Iya. Ya, sebagai Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali. Iya, betul. Yang kedua Ketua Umum Iya, Nawacita. DPP Nawacita Pariwisata Indonesia. Betul. Kita ingin tahu nih, Iya. apa sih organisasi ini? Iya. Oke, kalau untuk yang Bali, yang Aliansi Masyarakat Pariwisata itu adalah kumpulan para tokoh. Itu sebenarnya dimulai kita buat pada saat Bom Bali 1. Saya kebetulan dulu dari teman-teman aktivis saya ditunjuk sebagai ketua POKMIA Pemulihan Pariwisata Bali. Karena tempat saya bekerja di daerah Legian itu kena dampak bom juga itu. Ya syukur-syukur saya masih bisa selamat sampai hari ini karena banyak tamu yang juga yang nanya meninggal saat itu. Masih hidup apa enggak gitu. Iya. Jadi kita sepakat dengan kawan-kawan mendirikan Aliansi Masyarakat Pariwisata. Ini adalah kumpulan para tokoh. Jadi tidak saja tokoh pariwisata, tokoh apa saja boleh. Kalau Pak Dr. Wisnu juga, Pak Agung mau join juga boleh. Dan notaris ada apa? Karena kalau kita bicara pariwisata itu tidak semata-mata hanya pegawai hotel, GM hotel gitu. Tetapi yang lain juga yang kena multiplier effect daripada pariwisata juga bisa. Jadi mereka yang concern lah ya untuk terhadap pariwisata. Pembangunan pariwisata kan gitu. Jadi semua ketua asosiasi secara pribadi ya ada di sini. Jadi gampang kalau di situ mencari ketua ASITA ya ada, ya ketua HPI, PHRI ada semua. Jadi kita lebih mudah kalau terjadi apa-apa seperti contoh pada saat gunung meletus itu kita umumkan saja di situ. Kita akan buat ini apa namanya recovery. Ya semacam quick response. Ya, quick response. Oh ya siap ini ya. Ya ada juga angka sapu. Anggotanya berapa itu? Wah, bertambah terus sekarang sudah 250 tokoh semua. Tokoh semua ya. Semua ketua-ketua asosiasi itu. Jadi enak kalau kita. Jadi kalau Pak Agung mau tahu nomor HP kepala imigrasi ya telepon saya aja. Nggak ada di situ. Mau siapa aja ada ya ketua villa, ketua. Terus kegiatannya apa itu? Ya kita macam-macam. Terutama kita ini respon pada situasi-situasi yang membutuhkan kebersamaan nih. Beri contoh kayak gunung meletus ya. Dulu yang waktu kejadian Gunung Agung ya. Terus yang kejadian di Lombok itu yang banyak eksodus ke Bali turis itu apa itu saya lupa itu. Itu juga kita bantu itu. Pakai bounty cruise ya untuk mengangkut turis-turis yang dari Lombok itu datang ke Bali. Ya kebetulan penasihat kami salah satunya kayak Pak Gede Wirata kan punya cruise ya. Kayak Pak Peter Arya Legian Beach owner hotel berbintang kan, ada Pak John dari Ramayana Group, banyak lah, ada di Dharma Group dan lain sebagainya. Banyak owner di situ kita tempatkan sebagai penasehat. Jadi pada saat kita melakukan action jadi lebih cepat gitu ya. Termasuk kita waktu gunung meletus kita mengundang model-model dari Korea itu. Ya, jadi ada foto model yang cantik-cantik yang punya follower banyak. Jadi supaya bisa menginformasikan informasi yang benar bahwa gunung meletus kan jauh tuh dari Denpasar, dari sini ke Karangasem kan jauh tuh. Itu kalau model yang bicara yang followersnya banyak kan cepat itu. Nah itu juga jadi mudah karena banyak tokoh di sana. Jadi keluarannya satu Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, tapi yang membantu ya
individu-individu. Jadi ini cara-cara kolaboratif sebenarnya ya. Kolaboratif lah antara Bahwa pariwisata itu tidak semata-mata milik betul. orang pariwisata dalam artian hotel kan gitu ya. Jadi pariwisata ini adalah persoalan kita. Ya. Ya tokoh kampus, ya, media juga boleh gitu. benar. Yang penting kita tujuannya kan sama. Oke, yang kedua ada DPP Nawacita Pariwisata Indonesia. Apa itu? Kalau itu awalnya kan berdirinya itu dari Nawacita Indonesia. Jadi Pak Dr. Suryo Atmanto itu kan sahabatnya Pak Jokowi itu. Beliau sama-sama membuat Nawacita Institute ya, terus beliau membuat Nawacita Indonesia, dan Nawacita Indonesia itu membuat Nawacita Budaya, Nawacita Kelistrikan, Nawacita lain-lain. Nah, kebetulan terakhir membuat Nawacita Pariwisata. Jadi saya diminta untuk menjadi ketua umum. Sampai ini saat ini kita sudah ada di 12 provinsi. Ya, dari DKI sampai Sulawesi Selatan itu. Ya, rencana ke depan kita Di setiap provinsi mestinya harus provinsi ada. ada. Sekarang kan fokus dulu seperti Jogja Ya, pariwisatanya jadi banyak, NTB, daerah-daerah yang memang ya ada pariwisata kita sudah buat. Ya kita seperti lembaga think tank lah. Ya kalau umpamanya ada yang kita ingin usulkan apa gitu tentang pariwisata seperti COVID kemarin ya selain Pak Gubernur ya mengenai beliau juga sudah mengusulkan mengenai POA, ya kita juga mengusulkan ke pusat gitu ya. Jadi banyak ini ya, banyak tangan lah ya. Ya kita komunikasi dengan Kementerian Pariwisata sangat baik ya. Terus oleh bantuan Nawacita Indonesia juga kita untuk berkomunikasi dengan departemen-departemen di pusat jadi lebih mudah. Ya itu saja. Jadi ya dengan semangat kolaborasi ya, dan koordinasi dan komunikasi yang baik, jadi kita jadi mempunyai networking lebih luas. Betul. Ya, Jadi pariwisata itu sebenarnya kan ya networking. networking. Iya kan? Ya. Karena kita mengundang orang untuk datang Betul. dan memberikan jaminan bahwa tempat yang dikunjungi bisa memberikan keamanan, kenyamanan Betul sekali. bagi mereka yang datang kan gitu ya. Nah, Gus D kan sekarang aktif juga di kegiatan kepariwisataan di Bali ya. Ya memang kan aktivitasnya di Bali. Dan Bali adalah pariwisata utamanya Indonesia. Nah, pasca Covid ini menurut Gus D apa kontribusi pariwisata yang bisa kita harapkan gitu? Karena kemarin ketika Covid kan orang mulai berpikir melakukan reorientasi bahwa bertumpu hanya pada satu kaki bagi Bali kan susah. Dia harus ada kaki-kaki yang lain. Nah sekarang COVID kita anggap sudah melandai dan kita sekarang sudah memasuki pasca baru lah. Gimana? Ya ini kan new era lah kita sebutnya. Bali era baru lah. Nah era baru. Kan jadi istilahnya Pak Gubernur belum selesai sebetulnya, tetapi kita sudah bersyukur karena melandai ya Bali luar biasa. Kita berterima kasih kepada Pak Gubernur juga yang luar biasa bagaimana approach pusat, karena tidak mudah ya. Bali kan kalau vaksinasinya kan paling sukses di Indonesia itu. Ya, vaksin 1, 2, vaksin 3 itu kita sudah maksimal lah. Masyarakatnya juga baik, semua mengikuti aturan pemerintah. Ekonomi kita memang luluh lantak di pariwisata ya, bahkan banyak hotel yang tidak saja tutup tapi ya dipasarkan untuk dijual saat ini ya. Itu berat sebetulnya buat ekonomi Bali. Namun demikian ya kita harus tetap optimis, kita tetap fight gitu, karena kan ini COVID kan berpengaruh tidak hanya pada perekonomian Bali tapi dunia. Seperti kita lihat Sri Lanka aja tumbang ya. Ini Argentina kelihatannya menyusul. Terus di Inggris ada 40 juga, negara bangkrut. Ya, Inggris sudah mulai goyang-goyang ya, mudah-mudahan Indonesia ini bisa tetap bertahan lah. Kita sepakat, jadi Pak Gubernur ini kan sudah merancang juga bagaimana memperkuat sektor lain selain pariwisata. Ya, ekonomi kreatif Bali ya contohnya ya. Walaupun banyak orang yang wah ini kan lama gitu ya, tapi memang kita harus mau update terhadap situasi saat ini, dan banyak memang kawan-kawan sudah sekarang menjadi petani milenial, terus mereka juga menjadi eksportir gitu kan ya, seperti ya contoh lah pengusaha arak, sekarang kan arak sudah legal itu. Bahkan sudah itu kemarin ya beritanya. Iya itu sudah beritanya sudah masuk sudah resmi lah, sudah legal, boleh dijual kemana-mana. Jadi seperti di Korea minuman, soju lah, kalau di Jepang sake kan gitu.
bahkan hotel-hotel sudah mendukung seperti grupnya Marriott. Nah, kedepannya ini yang perlu ditingkatkan lagi adalah sinergi antara pariwisata dengan sektor lain, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya, UMKM, supaya semua hasil-hasil produk pertanian ini diserap oleh industri. Jadi kalau selama ini kan belum ada itu, tapi semenjak Pemprov Bali di bawah komando Pak Wayan Koster kan saya sudah amati untuk Sustainable Tourism Development dan Quality Tourism itu sudah ada 12 perda pergub itu. Jadi ada dasar hukumnya ya. Pergub, ya. Tinggal sekarang kan eksekusinya saja. Seperti apa supaya mempercepat ini, ya, seperti kontribusi wisatawan untuk pelestarian alam budaya Bali itu kan perlu didukung itu. Saya rasa seluruh asosiasi, hotel, travel, guide itu harus mendukung itu, karena bagaimanapun Bali ini kan hanya punya budaya. Kalau tidak kita dukung itu kan susah nanti karena Jadi perda dan pergub yang dikeluarkan itu dalam rangka apa? ada 15 sebetulnya, itu ada 5 perda, 7 pergub. Ya kaitannya dengan contoh lah kayak penggunaan plastik sekali pakai itu kan mendukung sustainable tourism development yang seperti diamankan oleh Ekotourism lah ya. WTO ya, ramah lingkungan ya. Ada juga tata laksana pariwisata, ada juga mengenai pertanian organik. Itu kan penting itu. Jadi Pakaian adat. ya pakaian adat, surat edaran mengenai pakaian adat setiap hari, kemis ya, produk induk Bali gitu kan. Bali ya, seperti ini mendukung sustainable tourism development menurut saya. Ya kalau istilahnya Pak Gubernur kan sustainable tourism, pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan dan bermartabat kata beliau. Ya, bagus itu kata bermartabat. Jadi kualitas. Iya, supaya Bali ini tidak hanya dikunjungi oleh turis-turis yang spending money-nya kecil gitu, tapi juga yang high end gitu. Kebetulan di Bali ini kan. Dan kenyataannya gimana? Ya faktanya memang saat ini kan kita masih membutuhkan semua pasar ya. Tapi pelan-pelan nanti ke depan kan akan pasar itu terpilih lah dengan alamiah gitu. Karena Bali ini saat ini terus terang kan memang mengalami over supply akomodasi. 160.000 kamar itu kelebihan. Karena kelebihan apa tamunya yang kurang? Kelebihan karena kita bicara sebelum Covid. Itu regional occupancy 50-60%, berarti 40% kosong kamarnya gitu. Ya, atau memang Bali menargetkan kunjungan yang ya sebetulnya Bali bisa saja menargetkan kunjungan, tetapi kan masalahnya juga kita daya dukung ya, terbatas kan daya dukung ya. Ini ya itu runway-nya juga kan terbatas. Makanya ada ide untuk airport di Singaraja itu bagus menurut saya, supaya tidak ada kapal ngantri. Coba aja Pak, di atas ya muter-muter, saya pernah muter-muter 15 menit sampai 30 menit. Berpikir juga kita ini kapan kita turun ini ya. Hal seperti ini kan tidak nyaman itu. Saya rasa Bali perlu menambah itu. Tapi saya berterima kasih dan bersyukur ya kita memiliki gubernur ini Bali yang sekarang Pak Wayan Koster kan banyak sudah membuat infrastruktur untuk menunjang ya kelancaran pariwisata ya. Di Marine Hub kerjasama dengan pusat tentu Pelindo ya, terus ada itu universitas nanti 2, jadi Bali tidak hanya menjadi pariwisata untuk leisure tapi termasuk rumah sakit juga ya edutourism ya, termasuk rumah sakit internasional itu dengan pusat itu pelabuhan juga ya, dan lain sebagainya, tol juga shortcut ya. Jadi semua itu dalam rangka memperkuat infrastruktur Bali sih sebenarnya ya. Jadi Bali yang sekarang itu tanpa harus kehilangan jati dirinya. Maka harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Kalau kita mau Bali era baru kan gitu. Ya, saya rasa ke depan ini turis ya tidak bosan lah melihat itu saja. Oh Bali sekarang udah punya menara, kayak menara di Pegayaman kan Agustus 2023 kan selesai. Nah, itu akan menjadi objek baru lah buat wisatawan ya. Nah, produk hukum kan sudah banyak dibuat. Iya. Tetapi persoalannya kan di tingkat implementasi. Gimana menurut pandangan Gus? Ya betul. Saya rasa kalau kami di Aliansi sangat concern sekali ya. Kita kan juga ada divisi hotel, divisi travel gitu. Kita sangat concern apapun aturan atau peraturan yang dibuat, produk hukum yang dibuat oleh pemerintah itu kita dukung penuh. Ya seperti contoh saya lihat kan Pak Gubernur juga sudah melakukan
MOU dengan grup Marriott itu ya mengenai penggunaan produk lokal itu. Nanti kita lanjutkan dengan mengundang manajemen hotel yang lain seperti Aston, Accor dan lain-lain yang juga ada di Bali yang jaringannya cukup luas gitu. Ya, kita harapkan ya kawan-kawan juga rekan pariwisata ini mendukung apapun produk yang baik untuk. Nah, sekarang Pak Gusde kan pegang 2 organisasi yang besar. Ya. Sementara di sisi lain pemerintah dalam hal ini gubernur sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadi komitmen pemerintah dalam rangka bagaimana memperkuat pariwisata Bali. Siap. Nah, lalu apa peran lembaga ini terhadap produk-produk hukum yang sudah dikeluarkan? Ya, kita di asosiasi selalu setiap ada produk hukum yang baru berupa perda, surat edaran, apapun itu kita sosialisasikan dan kita juga pastikan mereka mengikuti apa yang dilakukan minimal kepada asosiasi kita lah. Gitu. Yang lain kan banyak nih. Yang lain juga kita sampaikan. Kebetulan kalau di aliansi itu kan hampir ketua-ketua asosiasi ada di sana semua, kita juga ingatkan gitu. Yang sudah sukses besar itu kan seperti pemakaian surat edaran untuk pemakaian endap dan pakaian Bali itu sudah sangat, dan bahkan sudah diawasi. Iya, sudah diawasi. Hotel-hotel sudah ada sidak gitu. Gimana hari Kamis pakai pakaian adat enggak? Pak Gubernur maupun Dispanda dan Polri pariwisata turun juga ya. Melihat itu. Tapi respon mereka gimana? Ini kadang-kadang mereka sangat baik. Setiap ada aturan, kan ini manusia pada dasarnya kan ingin bebas sebebas-bebasnya. Dan ketika sebuah aturan itu ada, mereka merasa dibatasi, lalu mereka merasa terkungkung. Nah, Gusde yang selalu bergaul dengan mereka, responnya gimana? Ya, responnya positif, karena itulah yang membedakan Bali dengan daerah lainnya. Ya, terutama kalau hotel besar kan orang asing. Nah, kenapa mereka tidak pakai? Kadang-kadang mereka juga tidak tahu, mungkin HRD-nya tidak menyampaikan kan begitu. Nah, sehingga begitu mereka dikasih tahu ya langsung, oh ya kita ikuti gitu, langsung besoknya sudah pakai pakaian maupun pakaian adat ya. Jadi itu kan ciri khas sebenarnya ya, bahwa Bali itu memang beda. Betul. Gitu. Ya, itu menarik gitu. Ya. Nah, sekarang pasca COVID kita anggap ya, walaupun COVID masih ada. Gimana kontribusi pariwisata, karena kita sadar betul nih Bali akan tidak bisa kita bohongin lah bahwa pariwisata ini menjadi satu tumpuan nafas dan kehidupan kita di Bali. Gimana Gusde melihat nih? Kontribusi PAD pariwisata terhadap PAD kan kalau nggak salah terakhir sampai 55% ya terhadap ekonomi Bali kan, itu besar sekali. Untuk di provinsi? Iya, untuk perekonomian. Belum kabupaten kota kan? Belum ya. Jadi artinya kita betul-betul harus menjaga pariwisata ini ke depan semakin baik, semakin berkualitas. Stories yang datang juga yang berkelas kan begitu, karena banyak juga wisatawan yang ya kadang perilakunya ya nggak baik lah kan gitu, duduk di atas pura dan lain sebagainya. Nah, itu kan mulai kita tertibkan itu. Selain memang pemerintah ya menyiapkan juga infrastruktur yang gitu untuk perbaikan infrastruktur, termasuk objek-objek baru gitu supaya bisa nyaman. Tapi di sisi lain kan karena kita ingin pariwisata itu berkesinambungan, berkualitas dan bermartabat, ya tentu juga kalau ada pelanggaran dari wisatawan asing ya kita harus tegas juga gitu. Jadi kenapa kita tidak belajar seperti di Singapura misalnya yang daerahnya wilayahnya kecil, Bali sebenarnya bisa melebihi itu, iya kan? Terus tapi di sisi lain juga kita juga perlu perbaiki sistem kita. Contoh kenapa orang seenaknya duduk di pura gitu ya, karena di situ mungkin aturannya tidak ada. Seharusnya pura-pura di Bali kan harus digembok semua, kunci dipegang oleh pengempol. Siapa yang Bali 10.000 pura ya, ada juga pura-pura tanpa tembok dan tanpa gembok ya. Inilah kan turis juga kadang-kadang sekarang zaman digital begini bisa mencari sendiri tempat itu. Nah, inilah peran juga dari desa adat selain kemudian pariwisata, guide dan lain sebagainya, untuk bagaimana ya kita bersama-sama lah supaya menjaga kesucian dari tempat-tempat yang kita memang sucikan seperti pura kan gitu, supaya jangan ada pelanggaran lah. Dan samping itu ya tentu juga kita harus berkoordinasi juga dengan baik pusat maupun daerah, karena sekarang isu yang lagi kurang bagus juga kan jalan kecil daerah Canggu itu, kecil sekali jalan dan bising. Ya
Bising juga kemarin di tempat tribun. Nah itu saya rasa perlu juga. Ya itu kan sebenarnya ranah kabupaten ya. Tapi tentu karena Bali kita inginnya Dan dampaknya kan Bali. Manajemen ya. Dampaknya kan Bali. Dampaknya juga Bali dan Indonesia. Itu harus diperbaiki saya rasa. Artinya ketika kita bicara satu daerah Iya, dan itu daerah ada di Bali, memang itu urusan Bali betul. dan itu urusan kabupaten. Tetapi yang paling penting juga kan gimana peran desa adat menurut Gus D dalam mendukung pariwisata budaya dan ekowisata yang ada di Bali ini kan penting. Ya, desa wisata saya rasa kan apalagi sekarang ada juga yang mengkoordinir itu pemajuan adat ya. Nah, kan ada itu kan mengkoordinir desa adat itu. Saya rasa ini sudah baik gitu, tapi mungkin kedepannya perlu lagi lah, ditingkatkan lagi sinerginya baik dengan bupati, wali kota kan gitu, supaya dan komponen pariwisata supaya bersinergi gitu. Sekarang kan sudah ada Bangkamda itu, terus ada yang dibuat Sipadu Beradat. Sipadu Beradat itu. Nah itu saya rasa perlu juga disosialisasikan sehingga Bali ini memiliki sistem yang terkoordinir gitu, tidak jalan. Atau menurut Gus D perlu nggak ini kan tidak semua desa adat di Bali ini dia mengandalkan atau bertumpu pada pariwisata. Ya. Perlu nggak misalnya ada klaster gitu ya? Ya. Ada klaster desa adat yang bersentuhan langsung dengan pariwisata, dia mendapatkan treatment yang berbeda dengan klaster desa adat yang erat kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan religius, hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, hal-hal yang berkaitan. Perlu nggak dibuat klaster sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan tidak gebiah-uyah gitu, iya kan? Ya. Apa yang mesti harus dilakukan oleh pemerintah atau siapa atau pelaku pariwisata lah gitu? Iya, ya saya rasa yang terpenting itu sinergi sebetulnya karena desa adat sendiri kan kerjaannya sudah belum itu dia. Iya, jadi jangan sampai sampah-sampahnya, jadi ya sampah-sampahnya dibawa ke desa adat. Betul, kasihan juga. Iya kan? Sementara sari-sarinya yang ngisep entah siapa gitu. Betul. Iya kan? Nah dengan klaster itu kan mudah. Saya pikir kayak Gus D mengkoordinir banyak organisasi dan lembaga yang bergerak di situ bisa juga mengarahkan CSR-nya gitu kan dengan klaster-klaster yang sudah dibuat gitu. Saya pikir ini akan lebih mudah. Siap. Iya. Kenapa? Karena ya siapa orang nggak mau dolar. Iya kan? Siapa orang yang nggak mau dapat durian runtuh. Tetapi kan di sisi lain mereka juga harus jaga tempat dan wilayahnya. Agar apa yang diinginkan pemerintah Bali ini menjadi pariwisata yang bermartabat itu harus benar-benar bisa ditegakkan gitu. Ya saya memberikan apresiasi lah kepada desa adat karena kami cukup intens juga berkomunikasi ya. Mereka Kedonganan yang Musabo Desa ya kan, kita juga kebetulan saya di asosiasi lain juga ya diundang, artinya kan sudah ada suatu koordinasi lah dari desa adat pada komponen pariwisata maupun pada toko. Nah, tentu ini kan harus diperluas karena Bali ini sebenarnya kecil ya, penduduk hanya 4 jutaan ya. Iya. Sebetulnya mengelola ini kan tidak sulit. Tidak sulit gitu ya. Dan pulaunya juga terintegrasi dengan baik. Asal ada komunikasi yang baik. Lembaganya juga sudah kuat. Sudah ada ya. Jadi komunikasi kita sebenarnya dengan rakyat tidak sulit. Tidak sulit. Karena mereka sudah terlembagakan dengan baik gitu. Nah, tinggal bagaimana kue ini bisa merembes sampai ke tingkat itu kan penting gitu. Betul. Tapi program pemerintah untuk infrastruktur terutama kayak Jembrana kan sangat ketinggalan terhadap pariwisata. Tapi dengan adanya tol nanti akan jadi 2025 kalau nggak salah itu kan kuenya pasti sudah terbagi tersebar ya. Apalagi Jembrana kan mau ada kawasan wisata juga di situ nanti ya. Yang segera dibuat, kemarin sudah peletakan batu pertama itu daerah Pekutatan itu. Dan itu akan jadi destinasi wisata baru. Ya, itu akan luar biasa nanti buat Jembrana, dan seperti di Kelungkung nanti ada pusat kebudayaan Bali itu saya rasa juga ya sudah tersebar lah kuenya ini. Tinggal diperbanyak saja. Kalau di suatu daerah itu ada objek-objek baru. Termasuk di tenaga kerja akan terserap ya kan, masyarakat lebih sejahtera, sudah semua orang lari ke kota kan begitu. Tetapi infrastruktur yang disiapkan ya apakah itu di kayak tower yang di Singaraja, kemudian pusat kebudayaan Bali di Kelungkung,
pelabuhan di segitiga Ya. Sanur, Nusa Penida, kemudian ini tanpa dipersiapkan juga SDM dan tata kelola serta keterlibatan masyarakat adat, ini kan bisa menjadi bumerang nanti ke depan. Ya, masukan kita ya nanti supaya pemerintah juga menyiapkan itu. Iya kan? Sih, Ini harus paralel nih. Iya, badan pengelola. Karena kita sering sekali ketika proyek selesai ditinggal lalu menjadi carut marut, tata kelolanya nggak jelas, bahkan bisa jadi sumber konflik. Ya, saya rasa itu perlu disiapkan dari sekarang. Nanti siapa yang ngelola kan gitu, SDM juga tentu yang terpilih lah. Iya. Ya, pendekatannya profesionalisme lah. Saya Bali ini kan ya mudah lah sebetulnya mengelola gitu. Bahkan sekarang kalau saya lihat karena banyak tren orang Bali, adik-adik kita ini ke kapal pesiar, bahkan tenaga kerja ini mulai berkurang di Bali. Saya punya kawan ini punya laundry di Kuta, pegawainya sekitar 120. Diumumkan orang Bali yang daftar cuma 3 orang, sisanya ya orang dari Sumba, dari timur itu. Ini masalah kita juga ini. Iya. Krisis SDM ke depannya. Krisis SDM apa orang Bali yang tidak mau kerja? Mereka lebih memilih ke kapal. Kapal berapa ribu tuh? Mungkin Pak Agung ada data kali itu, besar sekali loh orang. Iya. Sekarang udah mulai nih. Kemarin di desa saya udah berapa yang berangkat? Makanya ada yang ke Malaysia. Orang disuruh milih mau kerja di Bali apa kapal ya, pilih kapal. Ke kapal. Iya, karena dolarnya lebih banyak kan gitu. Nah ini juga. Tetapi kan nggak masalah itu. Iya, tapi kan mereka kan juga sumber pahlawan devisa juga kan? Iya, pahlawan devisa. Cuman yang di dalam kan kurang orangnya. Begitu mau rekrut, nggak ada sudah kan gitu. Bagaimana? Iya. Makanya saya setuju ya, Bali kembalilah keluarga berencana itu 4. Nah, ya kan kesana larinya. Iya. Nah, ini penting ini. Iya. Dibahas. Saya sudah. Saya kemarin cerita sama teman di Singapura gitu. Iya. Anak pertama, anak kedua itu dibayar negara. Nah, itu. Karena mereka krisis SDM. Manusia ya, kan bahaya ini. Ya, saya rasa ini tantangan kita gitu. Iya. Ya, karena kalau banyak yang dari luar juga ada di Bali ya menimbulkan masalah. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan nih? Sebentar lagi kita G20, iya kan? Ya syukurlah. Udah mulai dari sini. Jadi ini juga bagian dari devisa dan pendapatan bagi Bali. Nah, yang paling menakutkan dalam tanda kutip ini kan krisis global yang akibat perang dan Rusia. Itu yang nggak berakhir. Ini juga akan berdampak ke pariwisata. Gimana antisipasi Bali terhadap problem itu? Ya, saya rasa ini memang kita bertubi-tubi ya. Selain kita kena COVID, ya ini juga ada perang ya. Perang ini tidak cuma Ukraina sama Rusia, tapi diprediksi yang lagi memanas kan China sama Taiwan. Korea juga kan gitu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi, doa kita kan gitu. Karena itu di luar kemampuan kita. Kalau gitu kita kan nggak bisa berpendapat apa-apa. Kalau terjadi ya mau apa lagi? Bagaimana kita bertahan kan gitu. Iya. Supaya bisa ekonomi kita tidak bobol kan gitu. Nah, kalau pariwisata saya rasa kawan-kawan udah terbiasa lah, kita pernah kena SARS, kena bom, kena perang teluk. Saya kena perang teluk itu kan. Bom 1, bom 2 kita kena. Ya memang harus smart lah kita bagaimana menggunakan uang kita ini secara baik, secara irit kan gitu, ekonomis, efektif, efisien. Jangan sampai nanti tiba-tiba nggak bisa beli beras kan bahaya. Tapi syukur nih sekarang teman-teman sudah mulai, yang kemarin di PHK udah mulai dipanggil-panggil lagi. Sebenarnya bukan di PHK ya, dirumahkan. Dirumahkan lah, diatur jam kerjanya. Jadi mereka udah dipanggil lagi ya? Udah sebagian besar pulih gitu. Dan sekarang kondisinya adalah sudah 50% turis dari jumlah sebelum COVID udah datang ke sini, wisatawan asingnya. Artinya kan harapan itu masih baik lah, dan Bali betul-betul menjadi the best tourist destination in the world. Artinya setiap orang kalau mau refreshing di otaknya pasti Bali. Ya. Ini juga menguntungkan ya bagi Bali ya. Menguntungkan buat kita. Nah, permasalahan sekarang kenapa masih hanya 50%? Karena China belum masuk. Jadi turis terbanyak sebelum COVID itu yang Cina. Cina. Iya benar. Ya, nomor 2 itu Australia. Sekarang Australia nomor 1. Termasuk Rusia juga kan? Iya, Rusia ada di jajaran. Artinya masuklah dia. Iya, masuk banyak. Jajaran, ya tinggi juga. Gitu. Sekarang banyak juga Rusia di sini.
artinya dengan perang Ukraina Rusia ini kita sayangkan sebetulnya. Ya mungkin orang pariwisata hanya berbicara nanti tourism saja, tidak. Kalau kita harus paham juga kenapa terjadi perang itu. Ini kan ya politik juga ya, politik dunia ini, bagaimana NATO, mereka mau masuk NATO. Sebenarnya nggak perlu ada perang. Kalau saja presidennya berpikir bahwa ya Rusia ini kan punya kekuatan luar biasa. Ya menguasai minyak, gas, Gandum. gandum dan lain sebagainya. Termasuk Ukraina juga ada gandumnya. Ini kan bikin ekonomi Eropa ya. Ini ya terutama Eropa. Termasuk Amerika. Iya, kalau nanti mereka goyang-goyang, Inggris, Eropa, NATO ini uangnya tidak ada, ya bagaimana dia bisa berwisata kan gitu. Itu masalahnya. Pasti kena imbas kita. Namun demikian kita juga kan punya potensi besar karena penduduk Indonesia ini kan hampir 270 juta untuk wisatawan domestik ini. Iya, kalau diputar di situ. Tidak selalu menggantungkan diri pada asing. Karena pariwisata ini kan fragile, jadi sangat rentan terhadap isu. Ya, isu kesehatan, keamanan dan lain sebagainya sangat rentan. Jadi kita harus antisipasi supaya kita tetap bisa bertahan. Oke. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih terhadap situasi, kondisi, dan kerentanan pariwisata dalam rangka menjaga Bali ini? Karena bagaimanapun kita harus jaga Bali ini dan pembangunan Bali tidak boleh berhenti. Ya, saya rasa program pemerintah ya kita dukung lah. Ekonomi Kota Bali kan ya, pertanian, perikanan dan lain sebagainya, UMKM itu kan sudah diberikan porsi sekarang untuk bisa kita tingkatkan gitu. Yang perlu menurut saya ini gitu kan sebenarnya pakar itu banyak. Kemarin saya ketemu juga bagaimana profesor pertanian itu bisa membuat buah alpukat itu tadinya segini gede ya sekarang udah bisa segini gedenya. Dan tanpa batu kan? Iya, satu pohon tuh bisa langsung dibayar di muka itu di DP. Satu pohon tuh bisa 18 juta hasilnya. Jadi teknologi seperti itu tuh sudah ada, keilmuan orang-orang kita tidak bukan kaleng-kaleng, sebenarnya bisa, ini perlu ditingkatkan supaya tidak pertanian melulu berbicara padi ya gitu kan, banyak hal lain yang bisa kita. Ya, kalau di Thailand kan bagaimana buah lokal itu tidak saja lokalan gitu, Betul. tetapi buah lokal yang menginternasional. Iya, ini kan perlu teknologi. Iya, teknologi dan pakar-pakar ahli-ahlinya juga. Ini kan perlu digalang supaya. Dan peluang itu besar ya. Besar, kan seperti alpukat aja sekarang saya juga dengan beberapa kawan ini kan sudah mau kerjasama dengan petani juga, ya minimal 1 hektar lah. 1 hektar kalau alpukat yang saya bilang tadi itu bibitnya kan dari orang itu, kalau mau kerjasama itu penghasilannya setahun 1 hektar tuh 1 miliar. Per hektar. Iya, tapi dibagi 2, 60% yang kasih bibit dong. Iya, Artinya kenapa 40% bibitnya mahal. Tapi ini penting loh, ini penting. Iya, itu saya udah mulai lakukan sonding-sonding lah. Karena ini penting. Nah, kalau alpukat bisa ditanam di mana aja kan? Oh, di mana saja. Nanti pun kalau tanahnya agak kurang subur kan ada rabuknya itu, pupuknya, kan punya pupuk organik itu. Iya. Ya, hal seperti ini yang perlu ditingkatkan gitu. Tidak melulu kita berpikir turis datang baru ini, tapi ya kita berpikir juga nih ekspor kan. Ya, buah ini kan bisa kita ekspor. Seperti kalau di Jemberana itu kakao itu kan, ya, ekspornya kencang itu. Iya. Ya, manggis itu kan sekarang lagi kencang. Sambilan lah, selain kata ya kita bertani juga kan. Iya. Ya, tapi dengan teknologi ya, bisa lagi biasa-biasa saja gitu. Sekarang ada pupuk itu, kemarin saya lihat kecil-kecil begini. Jadi satu plastik itu isinya kalau nggak salah itu 20. Itu bisa 3 plastik kecil begini nih, bisa untuk 1 hektar. Itu menjamin itu hama nggak ada. Hawa tanahnya jadi lebih baik. Bagus, subur gitu loh. Nah, yang begini-begini yang perlu kan ya. Saya sekarang lagi gali terus dengan kawan-kawan supaya kita ya pariwisata, pertanian, perikanan ini semua bersinergi dan mendukung pertumbuhan perekonomian Bali, tidak melulu pariwisata. Pariwisata, benar. Ya. Tapi apa yang tadi diceritakan juga mendukung pariwisata loh. Mendukung pariwisata. Iya kan? Sangat mendukung. Iya kan? Iya. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak pikirkan. Jadi pertanian seolah pertanian, padahal semuanya harus ngeling ini kan, bersinergi. Iya. Itu yang kita. Mungkin kesadaran akan saling ketergantungan ini juga perlu. Iya. Karena kalau sebelumnya kan kita sering dengar adanya arogansi sektoral gitu. Iya, tanpa harus dia tanpa mau tahu urusan, karena pertanian kalau sudah dikelola dengan profesional baik
dan hasilnya juga bisa dijual dengan kualitas yang memadai kan bisa masuk ke hotel, bisa dipakai oleh restoran kan gitu. Sangat bisa. Nah, upaya-upaya ini udah dilakukan nggak? Sudah. Ini kan harus jemput bola nih. Ya, kalau kita sudah gitu kan. Kemudian kita juga kan sekarang ada koperasi. Nah, kebijakan pemerintah sudah ada. Sudah ada. Perdanya sudah, pergubnya sudah ada. Sekarang gimana para pelaku-pelaku ini saling bertemu? Ya kalau kami kan di aliansi maupun Nawacita kan kita ada komunikasi setiap saat. Ada grup WA, ya setiap ada aturan pemerintah ya kita share. Ada yang bertanya ya kita jawab apa maksudnya kan begitu. Yang terpenting bagaimana visi kita menjaga supaya semua aturan-aturan yang keluar dari pemerintah untuk menjaga, mensupport sustainable tourism, quality tourism dan pariwisata bermartabat ini bisa dijalankan sehingga hasilnya nanti kan optimum bisa untuk kebaikan pariwisata kita semua, untuk perekonomian Bali semua yang bersama. Jadi tumbuh bersama lah. Ya. Nah, saya tertarik tuh dengan bahasa pariwisata bermartabat. Iya. Dan biasanya wisatawan itu datang ke satu tempat dia untuk mendapatkan sesuatu, untuk melakukan kebebasan. Iya. Nah, dalam konteks Bali, apa yang menurut Gus D yang dimaksud dengan pariwisata Bali yang bermartabat itu? Oke, yang pertama kita kembali kepada konsep kebersihan nasional. Sebenarnya pariwisata kita itu kan pariwisata budaya. Ya, basis kita itu adalah budaya. Jadi semua sebetulnya kenapa turis datang ke Bali itu hasil survei dari beberapa pakar, beberapa penulis itu kan memang menempatkan budaya nomor satu. Nah, budaya-budaya ini lantas kita harus jaga, jangan sampai ada pelecehan kan gitu kan. Contoh kan pura ya, tempat-tempat suci itu harus dijaga kesuciannya lah ya. Dan wisatawan harus tahu itu. Harus ada tembok, harus ada pintu. Tetapi kan ujung-ujungnya penegakan hukum dan disiplin. Betul. Ya, mereka berani melakukan itu, kadang-kadang kan juga diberikan ruang. Kadang-kadang juga tempat itu memang seperti tanpa penghuni. Ya, seperti pohon di Tabanan itu. Kan di depan pura itu banyak sebenarnya orang foto-foto. Terakhir viral kan ya tiba-tiba foto telanjang gitu. Mengikuti norma-norma yang ada di Bali kan etika kan gitu. Ya kemungkinan waktu itu ya tidak ada orang di sana, dia datang saja kan begitu. Nah, seharusnya kalau pura tempat suci ya harus ada pintunya digembok, ada temboknya, ada pengempolnya di Dan paling tidak ada pengumuman. Ya. Orang lain tidak boleh masuk. Karena kalau dengan cara seperti itu kan orang tahu ya bahwa tempat ini adalah tempat yang disucikan gitu. Nah, saya pikir kalau kita bicara pariwisata ini tidak habis-habisnya. Saya 4 tahun ya. Khusus di pariwisata. Oke. Roma itu 3 tahun. Jadi ilmu pariwisatanya udah di luar kepala ya. Jadi itu udah biasa. Saya kebetulan kan dosen pengajar juga di beberapa kampus lah. Jadi kita memang fokus sekarang bagaimana anjuran UNWTO bahwa pariwisata dunia ini harus menuju ke sustainable tourism ya, termasuk berbasis budaya dan lingkungan ya. Budaya itu ya. Jadi pilihan terhadap model pariwisata kita sebenarnya sudah tepat. Tinggal bagaimana kemudian ini diimplementasikan dengan baik kan. Ini kan kembali ke kita semua. Bali itu menjadi percontohan lah, proyek menjadi labnya pariwisata. Kita dibilang lah ada 10 destinasi baru ya harus mengacunya ke Bali. Bali itu hebatnya kan budayanya, orang-orangnya. Kita bisa lihat. Budaya yang hidup, bukan budaya yang mati. Itu penting. Jadi Bali bukan museum. Bukan museum. Tetapi Bali adalah contoh pariwisata dengan budayanya yang hidup. Saya pikir itu yang rohnya tidak mudah untuk ditiru. Saya sering sekali menjadi pembicara, saya sampaikan sebelum saya lupa, saya bilang sebetulnya di Indonesia ini ada juga hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah lain ya. Kita bicara kalau saya kan Nawacita kan Indonesia. Kita berpikir seperti contoh kita pernah punya kerajaan besar nih, Majapahit, Sriwijaya. Kenapa itu tidak dibangun saja? Seperti bagaimana India membangun Akshardham itu. Bukan saja di India dibangunlah sampai di Los Angeles di Amerika itu. Nah, itu kan luar biasa. Coba umpamanya Kingdom of Majapahit itu
dibangun lagi replikanya, bukan replika lah apa, nah seperti inilah dulu kerajaan Iya, itu. iya, iya, iya. Ya, pasti berbondong-bondong orang melihat. Orang datang. Itu apa tuh ya, budaya itu. Dan termasuk belajar sejarah. Iya, belajar sejarah. Ya, kan orang Pak Soekarno bilang jas merah. Iya. Jangan sekali-kali Itu belum melupakan ada yang sejarah. mikirin itu. Benar. Beberapa kali menteri itu belum ada. Zaman Pak Jero Wacik sempat diserempet-serempet tapi tidak jadi. Ya, sebersihnya itu yang harus dilakukan seorang menteri. Dan hampir semua Iya. daerah punya Iya, itu. punya itu. Iya, Dan pusat kan bisa mendanai. Iya, benar. Iya, berapa tes itu Ya, cara membangun. jadi kita Undang bukan semua arsitek-arsitek yang mengerti seperti apa itu ya, arsitek. ya, contoh yang paling nyata kan Borobudur. Iya, contoh begitu. Iya kan? Iya. Prambanan gitu ya. Keraton Jogja. Iya. Kenapa Majapahit Sriwijaya nggak bisa dibangun? Bisa itu. Bisa. Itu Ini saya tentu. yakin. Mudah-mudahan ini Iya. diskusi kita didengar nih ya. Dan itu ini adalah kembangkan terus. ya terobosan yang sangat baik dan kita tidak membuat. Tidak membuat. Kalau saya lihat di Malaysia, Singapura kan objeknya objek bikinan. Iya. Kalau kita memang sudah kita punya, tinggal Revitalisasi, kan? nah itu dia. Wow, kuncinya adalah revitalisasi budaya kalau pariwisata kita mau maju. Siap. Oke, terima kasih Gus Zee. Jadi sangat menarik obrolan kita dan sahabat weekend, banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun pariwisata, dan pariwisata tidak hanya urusan pariwisata dalam artian yang sempit. Pariwisata adalah urusan kita karena ia terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan pertanian, dan bahkan terkait dengan infrastruktur yang harus mendukung, dan yang paling utama adalah bagaimana manusia yang sebenarnya menjadi objek dan sekaligus subjek dari pariwisata itu sendiri. Jadi dengan merevitalisasi budaya yang kita punya, maka Indonesia dan Bali tidak akan pernah kering dari kunjungan wisatawan mancanegara. Itu kira-kira yang bisa kita simpulkan ya dalam ngobrol santai hari ini. Terima kasih sahabat weekend, kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye. Baik.